Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sama-sama dapat hadir kembali datang ke rumah Allah, melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni adalah solat subuh berjamaah. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Solat 2 rakaat solat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru solat qablanya. Bagaimana kalau dengan solat subuhnya berjamaah? Apa kata Sayyidina Umar? Aku lebih mencintai solat subuh berjamaah daripada aku bangun tengah malam melaksanakan solat tahajud. Solat tahajudnya dia dirikan, solat subuh berjamaahnya dia tinggalkan. Ada orang bapak ibu, malamnya dia bangun solat tahajud, jam 1:30 bangun dia tahajud dia. Lepas itu subuh azan berkumandang, subuh berjamaahnya dia tak datang. Maka kata Sayyidina Umar, bukan berarti Sayyidina Umar itu tidak tahajud, tahajud dia. Tapi aku lebih mencintai solat subuh berjamaah daripada aku bangun tengah malam melaksanakan solat tahajud. Jadi itulah maknanya. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid Al-Ghufran, dan hadir juga bersama kita ada Ustaz Ramli, guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada jamaah barakah. Ada Ustaz Heldi hadir bersama kita. Mudah-mudahan guru kita ini barakah ilmunya. Kita mendapatkan ilmunya karena kita sering duduk mendengarkan kajiannya. Dan orang yang hadir subuh ini Allah anzala sakinah, Allah turunkan dalam hatinya sakinah. Sakinah itu maknanya adalah tenang dia. Maka orang yang duduk di majlis itu Allah turunkan sakinah, ketenangan di dalam jiwanya. Maka ketenangan inilah yang kita cari dalam hidup ini. Ada orang ingin mendapatkan ketenangan, dia datang ke tempat-tempat yang dilarang, lalu dia bercerita kepada kawannya, saya sudah dapat ketenangan. Dan itu adalah ketenangan yang palsu di hadapan Allah. Ada orang yang minum khamar, dia bilang tenang. Ada orang dia menghisap narkoba, dia bilang tenang. Dan itu sesungguhnya adalah ketenangan yang palsu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketenangan yang nyata itu adalah kita datang ke rumah Allah ini mengingat Allah. Setelah itu kita dengarkan kajian subuh. Dan hebatnya Masjid Al-Ghufran ini ada kultumnya Pak ya. Ya Pak Haji Joni Virgo hadir bersama kita. Alhamdulillah. Kultum itu maknanya kuliah tunggu makan.
Dan nanti habis kajian kita ada makan. Tapi bagi yang puasa 6 Syawal mungkin dia tak bisa makan. Jadi ini hebatnya Masjid Al-Ghufran ini. Jadi kita Syawal ini sesungguhnya adalah itu ada peningkatan, Pak. Jadi Syawal ini maknanya meningkat. Kata ulama meningkatnya ada dua. Pertama meningkat ibadahnya kepada Allah. Yang kedua meningkat hubungan silaturahimnya. Artinya naik kualitas amalnya. Jadi mudah-mudahan Syawal ini kita meningkat, Bapak Ibu. Ibu-ibu yang biasanya 2-3 orang di belakang nampaknya mulai ramai. Artinya ada peningkatan. Maka Nabi itu, kalau kita ingin tahu bagaimana peningkatan Nabi, kualitas silaturahimnya, Masya Allah luar biasa. Bahkan Nabi itu pemaafnya Masya Allah luar biasa, Pak. Setiap pagi Nabi lewat Masjid Al-Ghufran, dia diludah orang, Pak. Yang meludah ini diupah oleh orang Quraisy. Karena orang Quraisy itu benci kepada dakwah Nabi, maka dicarilah orang yang bisa bekerja meludah. Kerjanya meludah, Pak. Bahasa awaknya meludah. Ya meludah, Ustaz ya. Setiap pagi itu diludah Nabi. 2-3 pagi diludah Nabi. Pagi yang keempat Nabi bertanya, kemana orang yang biasa meludah aku lewat dekat masjid ini? Masjid. Kata orang itu dia sedang sakit. Dia sedang sakit. Maka Nabi datang ke rumah dia, menengok dia, diketuk pintu. Tapi Nabi tak salam, diketuk pintu. Siapa itu yang datang? Kata Nabi, Muhammad. Muhammad yang mana? Lalu orang sakit tadi pun dia datang membuka pintu. Setelah dibuka pintu, barulah dia sadar yang datang itu yang dia ludah. Masuklah Nabi, bertanya Nabi tentang ihwal dia. Apa kata orang yang sakit tadi? Ya Muhammad, engkaulah orang yang pertama datang menengok aku sakit. Adapun orang-orang yang dulu menyuruh aku meludahmu sampai hari ini mereka belum datang, ya Muhammad. Engkaulah yang pertama datang menengok aku sakit, ya Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada kita disakiti orang, diludahnya kita, dilemparnya kita, sakit dia, maka kita yang pertama datang menengok dia. Terharu orang Quraisy itu. Akhirnya dia pun masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu pemaaf, Pak. Dan Nabi ini pemalu. Malu dia. Suatu ketika Nabi naik di Ka'bah membersihkan, tiba-tiba angin kencang, tersingkaplah betis Nabi. Nabi turun dia ke bawah, malu dia. Pucat muka Nabi, saking malu Nabi. Kita malu juga, cuma sudah hilang urat malunya. Tak malu-malu lagi, tak malu datang ke masjid, tak lagi malu dia kalau tak datang ke majlis taklim, tak malu dia kalau dia tidak bersedekah. Maka Nabi itu orang yang paling malu, Pak. Malunya luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ketika dia naik di atas Ka'bah membersihkan Ka'bah, angin bertiup kencang, tersingkap betis Nabi. Nampak sahabat dari bawah, turun Nabi ke bawah, pucat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking malu Nabi. Kita malu juga. Ada sebagian orang yang tak malu karena hilang urat malunya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita hadir subuh ini, kita menjemput kematian kita dengan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Husnul khatimah, akhir dari kehidupan seorang hamba adalah baik. Meninggal dalam keadaan baik. Selepas pulang dari subuh Masjid Al-Ghufran dapat kabar meninggal baik. Husnul khatimah. Saya cita-cita saya, Bapak Ibu, Pak Dokter, meninggal dalam keadaan sebaik-baiknya. Kalau tidak meninggal dalam pulang dari masjid bekerja, tiba-tiba habis pulang bekerja meninggal, maka itu adalah meninggal yang amat sangat baik. Cuma Allah tak kasih tahu kita kapan kita meninggal. Kalau dulu kita lahir, tahu kita tanggal lahir kita, tapi ketika mau meninggal tidak ada satu makhluk manusia pun dapat mengetahuinya.